Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan beberapa soal mengenai genetika. Nah, sebelumnya, di kelompok 2, perkenalkan anggota kami ada Debbie Pitaloka dengan NIM K7119059, ada Febrisa Arya dengan NIM K7119089, ada Febrianti Diah dengan NIM K7119090, ada Indri Purnamasari dengan NIM K7119120, ada Kalimatus Sadiah dengan NIM K7119133, ada Khalifa Nindiana dengan NIM K7119137. Nah, untuk soal yang pertama, di suatu taman bermain, seorang anak bernama Adam kehilangan orang tuanya. Kemudian datanglah dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya. Nah, di sini ada tabel yaitu nama Adam dengan golongan darah O, kemudian ada Pak Fajar dan Bu Siska dengan golongan darah O dan AB, lalu ada Pak Rido dan Bu Ani dengan golongan darah A dan A. Setelah mempertimbangkan data di atas, manakah sebenarnya orang tua kandung dari Adam? Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Perlu diketahui genotip golongan darah ada A, IA, yaitu homozigot, dan IAIO heterozigot. Ada B, IB, homozigot, dan IBIO yaitu heterozigot. Dan AB ada IAIB dan OIO. Untuk pasangan yang pertama ada pasangan Pak Fajar dan Bu Siska dengan P1, IOIO, dan IAIB. Genotipnya ada IOIO dan IAIB. F1-nya ada IAIO, golongan darah A, IBIO dengan golongan darah B, ada IAIO dengan golongan darah A, dan IBIO golongan darah B. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Fajar dan Bu Siska bergolongan darah A 50% dan B 50%. Nah, untuk pasangan selanjutnya, di sini ada dua kemungkinan, yaitu pasangan Pak Rido dan Bu Ani sebagai homozigot, yaitu IA dan IAIA, maka genotipnya ada IA dan IA, jadi golongan darah yang dihasilkan 100% A. Sedangkan untuk heterozigot, ada P1 dengan IAIO dan IAIO, lalu G1-nya ada IAIO dan IAIO. Sehingga F1 yang dihasilkan ada IAIA dengan golongan darah A, IAIO dengan golongan darah A, IAIO dengan golongan darah A, dan IOIO golongan darah O. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Rido dan Bu Ani bergolongan darah A sebanyak 75% dan O 25%. Nah, dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua kandung Adam adalah Pak Rido dan Bu Ani. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa Adam adalah anak dari Pak Rido dan Bu Ani, maka dapat dilakukan tes PCR. Apa sih tes PCR itu? PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik in vitro yang dapat mengamplifikasi bagian DNA spesifik yang terletak di antara dua bagian DNA yang telah diketahui. Karena PCR merupakan teknik in vitro, teknik ini dapat digunakan tanpa memotong DNA dan dapat dimodifikasi secara ekstensif untuk mengikuti aturan luas manipulasi genetik, menurut Fachiah dan kawan-kawan tahun 2012. Dalam pelaksanaan tes PCR, terdapat beberapa keuntungan. Di antaranya ada mendeteksi dan identifikasi mikroorganisme secara cepat, ada analisis cepat genom individu untuk mempelajari populasi, mendeteksi dan analisis kejadian langka yang ada pada fraksi sel, menduga kualitas air melalui deteksi virus, bakteri, dan atau parasit patogen. Soal kedua, untuk mengecek seseorang menderita virus COVID-19, dilakukan tes antibodi dan antigen. A. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail. B. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Pembahasan. Tes antibodi atau RTD antibodi ini dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu. Dalam prosesnya menggunakan metode untuk mendeteksi antibodi yaitu immunoglobulin M dan immunoglobulin G atau IgM and IgG yang dapat diproduksi oleh tubuh saat melawan virus corona. Antibodi hanya akan terlihat ketika tubuh mengalami paparan virus corona. Keunggulan rapid test antibodi adalah cepatnya hasil yang didapatkan oleh pengguna.
Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang diambil melalui ujung jari yang kemudian diteteskan pada alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi diteteskan di tempat yang sama dengan darah. Lalu hasil akan segera didapatkan. Lalu, sedangkan tes antigen, salah satu alat yang digunakan yaitu COVID-19 AG Respistrip Coris Bioconcept, Gemblo, Belgium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus antigen COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan seseorang. Jika konsentrasi antigen sasaran pada sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi yang terdapat pada strip uji dan akan menghasilkan tanda visual. Hasil biasanya akan didapatkan dalam waktu 30 menit. Antigen yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif bereplikasi. Nah, maka dari itu, tes ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap dari awal infeksi. Nah, di sini ada tabel pembahasan mengenai perbedaan dari rapid test diagnosa antigen dan rapid test diagnosa antibodi. Di sini indikatornya ada spesimen, ada molekul yang dinilai, ada waktu, ada spesifikitas, ada akurasi, ada diagnosa, dan ada interpretasi hasil. Selanjutnya adalah alasan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Tes antigen lebih diakui karena dalam tes antibodi dapat terjadi reaksi silang dengan patogen lainnya, sehingga terjadi hasil positif palsu. Yang kedua, rapid test antibodi dinilai terlalu dini. Dengan kata lain, meskipun sudah terinfeksi, tetapi virus dapat tidak terdeteksi karena tubuh belum memproduksi antibodi. Padahal mungkin saja sudah dapat melakukan penularan kepada orang lain. Yang ketiga, tes deteksi cepat antigen mampu mendeteksi SARS-CoV-2 dengan sensitivitas tinggi dalam sampel nasofaring dengan viral load tinggi. Pada penelitian sebelumnya, didapatkan nilai spesifitas dari tes ini adalah 100%. Soal ketiga, buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Nah, di sini sudah dijelaskan melalui tabel contoh persilangan 2 individu dengan 3 sifat beda atau trihibrid, persilangan kacang ercis dengan 3 sifat beda yaitu batang tinggi, biji bulat, dan biji warna kuning, dengan batang pendek, biji keriput, dan warna biji hijau. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan detail sekali, ada keturunan F1-nya yang seperti di bawah ini, ada P1, ada fenotip, dan ada gamet, lalu ada F1, ada P2 yang dihasilkan dan ada gamet, serta F2 yang dihasilkan. Nah, dari persilangan di atas, maka akan dihasilkan batang tinggi biji bulat warna kuning sebanyak 27, batang tinggi biji bulat warna hijau sebanyak 9, batang tinggi biji keriput warna kuning sebanyak 9, batang pendek biji bulat warna kuning sebanyak 9, batang tinggi biji keriput warna hijau sebanyak 3, batang pendek biji bulat warna hijau sebanyak 3, batang pendek biji keriput warna kuning sebanyak 3, batang pendek biji keriput warna hijau sebanyak 1, dengan 8 gamet dan 64 buah kombinasi baru. Soal terakhir, soal keempat, carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofili, lalu jelaskan peta tersebut. Nah, sebelumnya, apa itu hemofili? Hemofili atau hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Penderita hemofilia, jika terluka darahnya, akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H yang terpaut dengan kromosom X. Nah, di sini ada genotip hemofili. Genotip wanita hemofilia ada HH, XH, XH homozigot dominan, yaitu dia normal, dan ada H besar dan H kecil, XH, XH, heterozigot, yaitu normal karir atau dia pembawa, dan H kecil semuanya, yaitu XH, XH homozigot resesif, yaitu penderita hemofilia. Sedangkan genotip laki-laki hemofilia hanya ada dua, ada XHY dengan H besar yaitu laki-laki normal dan XHY dengan H kecil yaitu laki-laki pengidap hemofili. Nah,
Lalu di sini ada contoh kasus yang melibatkan kromosom seks. Seorang wanita karir hemofilia bersuamikan laki-laki normal, lalu tentukan presentase anak-anak yang mungkin lahir. Di sini P ada ibu, XH besar dan XH kecil, lalu menikah dengan XHY, yaitu ayahnya normal, gametnya ada XH besar, XH kecil, lalu ada XH besar dan Y. Lalu fenotipnya ada XH besar, XH besar yaitu wanita normal, ada XH besar dan XH kecil yaitu wanita normal karil, ada XH besar dan Y besar yaitu laki-laki normal, dan XH kecil dan Y yaitu laki-laki yang hemofili. Maka rasio fenotipnya adalah 75% anak normal dengan 1 yaitu wanita normal karir dan 25% anaknya mengidap hemofili. Nah, berikut adalah silsilah dari keluarga kerajaan Inggris yang menggambarkan bagaimana Ratu Victoria menurunkan penyakit hemofilinya kepada para keturunannya. Sehingga pada saat itu penyakit ini mendapatkan julukan sebagai penyakit kerajaan. Ratu Victoria memiliki 9 orang anak, di mana satu di antaranya yaitu Pangeran Leopold sebagai pengidap penyakit hemofili, 2 di antaranya yaitu Putri Alice dan Putri Beatrice sebagai wanita karir, dan 1 di antaranya yaitu Victoria yang diduga sebagai wanita karir pembawa penyakit hemofili. Pada saat itu, keluarga kerajaan tidak mengetahui bahwa Pangeran Leopold telah mengidap penyakit hemofili, sehingga Pangeran Leopold meninggal pada usia 31 tahun karena pendarahan otak. Meskipun Ratu Victoria bukanlah pelaku incest atau pernikahan saudara, tetapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofili. Hal ini terbukti dari kasus yang terjadi pada anak ke-8 yaitu Pangeran Leopold dan 3 anak-anak perempuannya yaitu Putri Victoria, Putri Alice, serta Putri Beatrice. Meski ketiga putrinya tidak positif hemofili, tetapi mereka adalah wanita karir pembawa hemofili. Buktinya terjadi pada tahun 1928, Viscount Trematon, anak laki-laki dari Alice, meninggal dengan penyebab yang sama seperti Pangeran Leopold yaitu pendarahan otak. Masalah ini terjadi membesar ketika ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia, yang mengakibatkan penyebaran penyakit ini menjadi semakin luas ke kerajaan lain. Nah, dikarenakan penyakit hemofili melibatkan kromosom seks, penyakit ini akan ditularkan melalui perkawinan. Meskipun kerajaan Inggris tidak melakukan perkawinan darah atau antar saudara, tetapi ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia, yang mengakibatkan penyebaran penyakit ini menjadi semakin luas ke kerajaan lain. Nah, itu tadi adalah video pembahasan dari soal-soal mengenai genetika. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.